ketika harga turun, hukum dari algoritma dari price action di zona sideways kabarnya, semoga sehat selalu, semoga segala urusannya dipermudah. Jadi buat abang semua, sebelumnya saya mohon maaf beberapa hari saya tidak memberikan membuat konten tentang edukasi ya, karena mungkin ya sedikit dalam kesibukan saya berlatar belakangkan seorang pebisnis dan saya juga seorang pengacara, pengangguran banyak acara. Nah, jadi saya bermitra di perusahaan resmi di Indonesia, perusahaan nomor 1 di Indonesia. Jadi kami bergerak di bidang kesehatan dan herbal yang berbahan bakukan itu dari mungkin ya pohon termahal di dunia, yaitu gaharu, batang gaharu, daun gaharu, dan akar gaharu, bahkan madu. Nah, jadi bukan promosi ya. Jadi buat abang-abang, agar abang-abang itu ya mengerti. Nah, jadi buat abang-abang, sebelumnya saya mohon maaf, saya mohon izin tidak bermaksud untuk mau mengajarin atau mau mengguruin. Mungkin ya ada yang lebih tua dari saya, mungkin ada yang lebih senior atau berpengalaman di dalam dunia ini. Saya mohon maaf sebelumnya atau saya mohon izin, karena ya kesopanan atau tata krama bagi saya mungkin ya nilai yang cukup tinggi. Nah, jadi buat abang-abang, saya mohon maaf, saya mohon izinnya untuk saya berbagi, atau bolehkan saya berbagi apa yang saya ketahui dan pelajari. Nah, jadi buat abang-abang, seperti yang kita ketahui, kemajuan teknologi dan zaman saat ini memaksa kita untuk mengerti apa itu dengan yang namanya internet. Jadi gitu ya. Apa itu dengan, sebelum kita membahas tentang trading, kita akan membahas dahulu gitu ya. Jadi buat abang-abang, agar abang-abang bisa mengerti dan memahami internet. Jadi internet memaksa kita untuk memahami, untuk mengikuti sebuah kemajuan dari sebuah teknologi. Seperti yang kita pahami, metaverse. Metaverse adalah yang mungkin akan rilis gitu ya. Sebuah kemajuan dari suatu teknologi yang bisa membuat semua masyarakat itu beraktivitas di dalamnya atau di dalam dunia game, bertransaksi, berjualan, berbisnis, dan bahkan berinvestasi, mau beli rumah, beli tanah bisa di dalam metaverse gitu ya. Jadi bahas metaverse kita ya. Nah, jadi buat abang-abang, inilah suatu kemajuan dari teknologi. Jadi mau tidak mau, kemajuan internet atau kemajuan teknologi memaksa kita untuk mengenal apa itu yang namanya investasi dan trading. Mungkin saya akan bahaskan investasi dan trading gitu ya. Investasi mungkin ya banyak orang yang memahami apa itu investasi, namun ya tidak semua orang memiliki pengetahuan dalam analisa dan teknikal dalam membaca suatu pasar dan harga atau pola market atau pola candlestick. Jadi mungkin ya investasi itu terbagi dua gitu ya. Kita ingin menjadi seorang investasi atau disebut dengan yang mungkin trader atau seorang investor. Jadi ya mungkin investasi memiliki dua metode ya, bisa meraih profit dalam waktu yang lama dan juga bisa meraih profit dalam waktu yang cukup singkat. Jadi yang kita bahas ini adalah seorang trader. Kita belajar trading, ingin menjadi seorang trader. Kita rincikan dari kata kunci trader. Trader adalah seseorang yang mampu mendapat penghasilan atau meraih profit dalam waktu yang singkat. Itulah yang dinamakan dengan yang namanya trader gitu ya. Ya saya pribadi mungkin kita sama-sama tahu, mungkin kita ya sama-sama orang yang tidak punya. Ya saya pribadi ya kita ingin meraih profit yang mungkin ya tidak ingin yang menunggu waktu yang cukup lama. Pasti semua ingin meraih profit dalam waktu yang cukup singkat gitu ya. Jadi ya seperti yang saya inginkan juga gitu dalam dunia trading, ya saya memilih untuk menjadi seorang trader ya tujuannya ingin meraih profit di dalam suatu market atau bisa merampok broker dalam waktu yang mungkin ya yang singkat gitu. Jadi
saran saya buat abang-abang, ketika abang-abang ingin menjadi seorang trader, ketika abang-abang membuka open perdagangan, jangan menunggu keuntungan yang sangat besar baru abang-abang cut. Jangan seperti itu. Di video saya sebelumnya saya selalu mengatakan syukuri berapapun profitnya, berapapun yang kita dapatkan dalam hasil kita bertrading, ya syukurin gitu ya, syukurin. Jadi ya jika kita bandingkan dalam satu hari mungkin kita bisa meraih profit 200.000, 400, 500, misalnya $50, $70 loh, bahkan $70 itu jika dirupiahkan sudah mencapai 900.000 hampir gitu, ataupun lebih. Bayangkan kalau kita kerja di luar sana, kita mungkin membutuhkan waktu mungkin ya 1 hari, mungkin setengah hari, mungkin di dalam dunia trading kita tanpa harus keluar rumah kita bisa mendapatkan penghasilan. Itulah keuntungan kita mempelajari trading, dunia investasi yang cukup cerdas. Nah, jadi di video ini saya akan bahaskan mungkin dalam belajar trading tidak mudah, mungkin ya perlu waktu, tenaga, pikiran, bahkan ya cukup materi yang harus dikorbankan. Mungkin ya pertama belajar itu ya pasti lulus bidang apapun yang kita pelajari, ya jika dalam tahap pembelajaran ya pasti ada yang namanya kerugian. Mau bisnis apapun, bisnis konvensional sekalipun, dalam dalam tahap awal pasti akan mengalami yang namanya kerugian. Begitupun dengan trading. Jadi kita bandingkan bisnis kita membuka bisnis trading dengan membuka bisnis konvensional, itu ya risikonya ya sangat minim di bisnis trading, karena kita bisa mengantisipasi risiko, yang meminimalisir risiko di dalam akun trading kita. Beda dengan yang namanya bisnis konvensional. Ya trading ini bisa dikatakan ya bisnis karena kita berdagang gitu ya, kita berdagang, ya bisnis itu berdagang. Kita menganalisa pasar, ya bisnis kita menganalisa target pasar, target konsumen, bahkan kita menyiapkan modal backup di belakang gitu. Ketika perusahaan ini tidak dapat penjualan, ya perusahaan kita bangkrut gitu. Ya pasti kita harus membutuhkan namanya modal. Ya begitu pun dengan trading. Trading itu ya kita bertransaksi, berdagang di mata uang, nilai tukar mata uang asing, atau disebut dengan valuta asing. Nah, di video ini saya akan bahaskan algoritma dalam pembentukan dari sebuah price action atau pembukaan penutupan harga, ya mungkin ya tidak banyak dijelaskan oleh para trader lainnya gitu ya. Karena ya mungkin karena tujuan saya memberikan edukasi, membantu abang-abang semua itu bisa meraih profit harian gitu ya. Karena ya yang saya paparkan, saya akan mempermudah dalam analisa atau intinya atau pondasi-pondasinya ketika abang-abang ingin membuka open perdagangan di dalam trading, di dalam mungkin suatu market. Pilihlah suatu market yang abang-abang sukai. Jadi ya dalam trading forex itu mungkin di video selanjutnya saya akan bahaskan tentang broker-broker yang cocok. Mungkin saya akan bahaskan materi dahulu. Ini untuk abang-abang kuasai satu materi, saya pastikan abang-abang bisa meraih profit gitu ya. Yang penting jaga psikologis dan hargai atau syukur jumlah profitnya. Jadi buat abang-abang, saya akan bongkar di video ini, saya akan bagikan secara detail dan permudah ilmu-ilmu yang memang yang harus abang-abang ketahui di dalam dunia trading. Saya akan bongkarkan ilmunya di dalam video ini. Jadi buat abang-abang, tonton video ini. Yang baru nonton video ini, saya mohon dukungannya dengan like atau subscribe-nya agar abang-abang mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video-video edukasi, abang-abang bisa melihatnya. Jadi buat abang-abang, kita lanjut ke video. Nah, jadi kita langsung ke market. Di sini saya menggunakan yang namanya MetaTrader 4. MetaTrader 4 untuk alat saya sebagai analisa dalam bertrading. Jadi saya menggunakan smartphone. Kenapa saya menggunakan smartphone? Ya karena lebih mudah, dimanapun, kapanpun kita bisa mengecek dari setiap transaksi kita bisa melalui smartphone gitu ya. Karena ya jika membawa laptop atau komputer kemana-mana tidak akan mungkin. Jadi saya lebih nyaman menggunakan yang namanya smartphone. Oke, ini kemarin saya open buy ya. Kemarin saya open buy, alhamdulillah mencapai profit $300. Lumayan ya, alhamdulillah. Dengan saldo 6.000. Kita langsung ke market. Jadi di sini saya jelaskan ya. Saya jelaskan algoritma dari sebuah pembentukan harga
pembukaan dan penutupan price action. Jadi ingat, price action itu adalah pembukaan dan penutupan suatu transaksi di dalam suatu periode. Jadi ingat, price action adalah pembukaan dan penutupan dari sebuah transaksi dalam suatu periode. Jadi itulah yang disebut dengan yang namanya price action. Namun di sini saya jelaskan, inilah yang harus abang pahami langkah awal dalam bertrading di forex dimanapun, gitu ya. Dalam perhitungannya, saya rahasianya adalah abang analisa di time frame yang cukup besar sebelum abang kembali ke time frame yang lebih kecil. Kita lihat di sini pembentukan di time frame ini. Anggaplah ini belum terjadi. Candlestick ini, periode ini belum terjadi. Dan semuanya sekalian ya. Ini anggaplah ini belum terjadi atau belum ada candlesticknya. Jadi langkah awal kita menganalisa, inilah langkah awalnya. Analisalah di mana suatu titik keseimbangan harga atau yang disebut dengan yang namanya sideways. Jadi inilah hukum ilmu candlestick yang sebenarnya. Keseimbangan harga. Kenapa keseimbangan harga, Bang? Gitu ya. Jika di dalam ilmu trading atau di dalam ilmu supply and demand, area sideways itu adalah keseimbangan dari suatu harga. Jika harga itu bergerak dengan normal, maka bisa ditandai dengan area sideways. Dengan area sideways, kita bisa mengetahui arah tren selanjutnya mau kemana. Di sini saya akan paparkan. Jadi rahasianya, ini time frame 30, time frame 15. Jadi abang-abang, sebelum abang-abang menganalisa, memahami sebuah tren atau open posisi di time frame yang lebih kecil, analisalah di time frame yang lebih besar. Karena terkait dengan periode waktu H1, M30, M15, dan H4 ini berkaitan. Namun saya lebih menganalisa dari H1 dan M30. Jika H4 itu terlalu jauh analisanya. H4 terlalu jauh, apalagi satu hari. Namanya kita seorang trader, kita ingin meraih profit yang cukup singkat. Jadi analisalah secara singkat dan yang pasti itu sudah pasti atau terkonfirmasi. Kita lihat di sini. Jadi anggaplah ini satu periode waktu ini belum terjadi. Kita mendapatkan suatu area keseimbangan harga atau yang disebut dengan yang namanya sideways. Bagaimana cara menganalisa atau menghitung price action-nya di area sideways, Bang? Di sini saya jelaskan. Kita analisa dulu di time frame yang cukup besar, yaitu di time frame H1-nya. Kita cari area sideways-nya. Di sini kita lihat area sideways di sini. Cara menghitung harga dimulai dari mana, Bang? Tandailah suatu wilayah area sideways. Jadi harga dibuka atau transaksi terjadi, hitunglah saat pertama terjadinya sebuah transaksi. Ingat, hitunglah saat pertama terjadinya sebuah transaksi atau sebuah konfirmasi. Jadi konfirmasi itu adalah sebuah transaksi. Transaksi itu sebuah konfirmasi, yaitu di bawah disebut dengan yang namanya support, di atas disebut dengan yang namanya resisten. Kita lihat di sini. Inilah saat pembukaan terjadinya sebuah transaksi. Inilah pembukaan areanya. Kita tandai areanya. Ini area pembukaan awal. Oke, kita akan buat warna merah. Area pembukaan awal itu berada di area, sudah lurus ya, support dan area resistennya.
Dengan ini kita bisa mengetahui tren ini akan bergerak kemana. Nah, jadi di sini saya paparkan. Kita menghitung dari terjadinya sebuah transaksi. Jadi hitunglah, inilah transaksi sudah terjadi di sini. Sudah terjadi di wilayah ini. Support ini pembentukan dari sebuah transaksi atau pembentukan dari sebuah harga atau pembukaan dari sebuah harga. Harga dibuka dari sebuah konfirmasi dengan pola Morning Doji Star atau pola pembalikan arah yang merubah harga dari turun menjadi naik. Nah, kita sudah mendapat informasinya di situ. Pola Morning Doji Star. Bentar. Pola Morning Doji Star. Lihat, apakah pola Morning Doji Star itu tersebut terkonfirmasi? Terkonfirmasi di candlestick ini. Di candlestick itu terkonfirmasi support atau polanya, maka di mana kita bisa melakukan open posisi buy-nya, Bang? Di wilayah ini. Tunggulah hukum entry. Hukum entry-nya, ketika ingin buy, tunggu candlestick itu turun, dan ketika ingin sell, maka tunggulah candlestick itu naik. Ini kita untuk memahami arah harga atau sebuah trend. Jika ingin periode singkat, di sini bisa abang-abang open buy. Jadi di sini saya akan menghitungkan untuk memprediksi sebuah arah tren yang selanjutnya. Kita membaca, kita bisa menganalisa kemana arah tren itu akan terjadi. Jadi jika di wilayah supply and demand, ini bisa dikatakan dengan keseimbangan harga atau disebut dengan wilayah bus. Jadi menghitungnya, ketika menjadi sebuah transaksi, harga terkonfirmasi. Jadi kenapa, Bang, itu bisa terjadi lahir merah? Jadi saat harga ini, di sini kan kita tentu jika kita ingin buy, di sini kita tentu pasti lose. Di sini kita pasti lose jika kita tidak cut di sini. Jadi mulai menghitungnya dari wilayah tersebut, kita mulai menghitung untuk memahami sebuah tren. Kita cari sideways. Jika dia sudah membentuk area sideways seperti ini, sideways ditandai dengan suatu gelombang harga yang di situ-situ aja. Jadi saya akan mempersingkat bahasa saya agar abang-abang akan mempermudah bahasa saya agar abang-abang semua bisa memahami dan mengerti teori ini atau ilmu teknikal ini. Perhatikan, kita menandai, jadi mulai menghitungnya ketika lahir sebuah transaksi baru. Inilah yang disebut dengan yang namanya transaksi baru. Transaksi baru. Kenapa di situ bisa disebut dengan transaksi baru atau pembukaan harga baru, Bang? Jadi dalam periode waktu ini, harga ini telah selesai. Kenapa? Karena candlestick ini yang seharusnya melanjutkan kenaikannya ke atas. Namun yang di sini yang lahir malah candlestick merah. Kenapa, Bang, bisa mengopinikan itu seharusnya melanjutkan kenaikan ke atas? Karena jika kita baca dari sebuah informasi candlestick, perhatikan candlestick ini menunjukkan suatu kebimbangan dari harga. Jadi hukum yang pernah saya pelajari, jika candlestick menunjukkan kebimbangan dari suatu harga dan lahir berada di tengah tren, itu biasanya meneruskan tren. Namun terlahir konfirmasi, disinilah pembukaan dari suatu harga baru. Jadi kita mulai menghitungnya dari harga baru tersebut. Candlestick merah atau sebuah transaksi baru ini membawa informasi kemana, Bang? Membawa informasi penurunan. Terkonfirmasi tidak? Terkonfirmasi dengan candle pembawa arah harga. Jadi rumusnya, ketika harga turun, hukum dari algoritma dari price action di zona sideways, ketika harga di atas membawa informasi penurunan, maka dia akan mengejar yang namanya wilayah support. Wilayah supportnya di mana, Bang? Gitu ya. Dan jika di bawah akan mengejar yang namanya wilayah resisten.
Kita lihat di sini, dia mengejar terkonfirmasi, maka di sini bisa sell sampai wilayah support, pasang take profitnya. Wilayah supportnya mana? Ini wilayah supportnya. Ya, wilayah supportnya ini garis merah ini. Inilah pembukaan harga. Dia mengejar tidak? Mengejar. Ketika dia menabrak wilayah support, jika harga itu bergerak dengan normal, maka dia akan terpantul. Terpantul tidak? Terpantul di sini, Bang. Terpantul. Kita lihat semua candlestick. Jika kita tarik ke belakang semua candlestick, pasti akan terpantul jika berada di wilayah sideways atau keseimbangan harga. Namun kan teori ini saya menunjukkan untuk memahami sebuah tren. Jadi kita pelan-pelan ya, pelan-pelan agar abang-abang itu memahami dan mengerti. Terpantul. Jadi penutupan dari suatu periode ini, periode harga ini, sudahkah selesai, Bang? Dari sini, periode ini, sudahkah selesai? Belum selesai. Kenapa belum selesai, Bang? Karena tunggulah ketika kita untuk apa? Menyelesaikan suatu periode, carilah suatu titik candlestick yang pas close price-nya di area atau di titik dari pembukaan atau pembukaan harga tersebut, dari pembukaan harga tersebut. Di sini kita lihat pembukaan harga tersebut itu di sini, di wilayah support, dan ini transaksi baru. Benar tidak? Benar ya. Jadi kita cari candlestick yang dia nge-close pas di titik tersebut. Mana candlenya, Bang, yang pas? Perhatikan candle merah ini. Candle merah tersebut itu menandakan dari pembukaan harga baru di sini dan ditutup di sini. Dan ditutup di candlestick merah itu. Artinya periode ini telah selesai. Jadi ketika dia sideways, dia menabrak wilayah support, ketika dia turun menabrak wilayah support, ketika dia naik mengejar wilayah resisten. Transaksi itu telah selesai, maka kita tunggu pembukaan harga barunya. Pembukaan harga barunya apa, Bang? Pembukaan harga barunya di sini adalah kenaikan. Kenaikan. Perhatikan, kenaikan. Ketika mendapatkan suatu informasi kenaikan, maka tunggulah konfirmasinya. Karena informasi hanya berita. Benar tidak informasi tersebut akan dikonfirmasi? Tidak dikonfirmasi, belum dikonfirmasi di candlestick ini. Dikonfirmasi di candlestick ini. Sumbunya panjang atas. Berarti informasi tersebut terkonfirmasi. Disinilah abang-abang bisa memutuskan untuk buy. Untuk sebuah transaksi periode pendeknya. Jika abang-abang ragu, pasang take profit di wilayah resisten ini, maka sudah dapat mungkin 2 pips gitu ya. Mungkin sudah dapat 2 pips atau 3 pips. Jadi sudah dapat. Namun jika tidak, karena kita melihat suatu konfirmasinya telah selesai informasi kenaikan, di sini kita lihat, kita analisa lagi, kita lihat dia sudah menembus wilayah sideways-nya di sini. Ketika dia sudah keluar dari zona sideways, maka diinformasikan tren itu akan berbalik. Jadi keluarnya kemana? Ke atas. Berarti mulai dari tren itu akan merubah dari ketika kita mendapatkan suatu konfirmasi dari time frame ini, maka kita ke periode lebih singkatnya. Bisa ke periode lebih singkatnya. Ke periode lebih singkatnya mana, Bang? Kita bisa take profit lebih jauh. Kita lihat periode singkatnya di sini ya. Terkonfirmasi. Benar tidak? Benar, Bang. Disinilah kita bisa open. Kita lihat di periode ini terkonfirmasi tidak? Terkonfirmasi. Sejalan dengan pola di sini terbentuk yang namanya pola apa disebut? Bisa dikatakan engulfing ya. Di sini abang-abang bisa langsung buy searah dengan time frame H1 dan time frame 30-nya, dan di M15-nya juga abang-abang bisa cari posisi ideal. Jadi time frame yang lebih kecil itu mencari posisi yang
ideal. Jadi rahasia saya seperti itu dalam analisa. Nah, jadi ini sudah menembus, maka kita sudah mendapatkan arah tren akan kemana. Karena menembusnya ke atas, maka kita akan ambil informasi awal ke atas. Maka tunggulah hukum entry dia koreksi dan nge-close di wilayah yang kita tandai tadi. Wilayah yang kita tandai tadi kita buka di time frame H1. Di H1-nya kita lihat H1-nya saya perbesar. Cari candlestick. Ini pembukaan harga. Cari yang penutupan harganya pas di wilayah pembukaan harga baru. Jadi ini rahasianya ya. Pembukaan harga baru, ini pembukaan harga transaksi, pembukaan harganya. Oke. Di candle merah ini, carilah candlestick yang menutup pas di pembukaan harga baru. Candlestick ini menutup di pembukaan harga baru. Terkonfirmasi kenaikan. Di sini informasinya sudah menembus, maka transaksi harga baru tadi di mana, Bang? Di candlestick ini. Jadi untuk menandai penutupan dari suatu harga, cari candlestick yang nutupnya pas. Ini dia. Sorry, bukan ya. Bukan itu, ini ya. Ini pembukaan harga barunya, kita perbesar ya, biar lebih enak ya nariknya ya. Oke, pas ya. Jadi cari candlestick yang menutupnya dari satu transaksi tadi telah selesai. Jadi dari pembukaan harga baru di sini, kita sudah menandai pembukaan harga baru sebelumnya. Candlestick ini menutup pas di atas transaksi harga baru sebelumnya, dan informasi ini sudah ngebreak menandakan tren akan naik. Periode ini menutup di atas menandakan tren juga akan naik karena menutupnya di atas harga baru, kecuali menutupnya dari bawah ke atas, maka dia akan rumusannya biasanya dia akan turun. Jadi disinilah sebuah konfirmasinya. Di candlestick ini tadi ya, selesainya sebuah transaksi di periode di penutupan harga dari pembukaan harga per periodenya. Tunggulah candle selanjutnya berwarna apa. Candle selanjutnya kita lihat candle berwarna hijau, membawa informasi kemana, Bang? Kenaikan. Inilah harga barunya, pembukaan harganya membawa informasi kenaikan. Jika harga itu membawa informasi kenaikan, kita lihat terkonfirmasi tidak? Belum. Tunggu, itu hanya informasi. Yang di sini malah lahir resisten kembali, Bang. Jadi kita bisa open sell, Bang? Tidak. Kita pahami, inilah yang disebut dengan manipulasi market atau kebanyakan trader yang terkecoh di sini. Dia kan koreksi karena terpantur dari wilayah ini. Maka tunggu, karena kita sudah mendapatkan informasi dari sini adalah kenaikan, dan di sini penutupan periodenya kenaikan. Tunggu. Di sini lahirlah kembali support yang sempurna dengan candle merah membawa informasi tekanan di sini. Ini membawa informasi kenaikan. Ini sebuah sebuah konfirmasi yang lumayan kuat. Informasinya dari mana, Bang? Dari sini. Inilah pembukaan harga. Ini sebuah konfirmasinya. Jika masih ragu, tunggulah satu lagi konfirmasi yang membawa informasi cukup kuat. Ini dikonfirmasi dengan sumbu panjang di atas. Dengan kekuatan power cukup kuat. Di sini kita sudah mendapatkan konfirmasi. Disinilah wilayah kita untuk entry. Jadi kita bisa kembali ke periode yang cukup singkat untuk mengambil posisi yang cukup ideal atau terendahnya untuk ambil posisi buy ke atas. Maka kita bisa profit yang cukup lumayan.
di sini ya. Di sini ininya terjadinya sejalan tidak? Sejalan ini Bang. Ini sejalan. Paham ya? Sampai sini paham ya? Jadi buat abang-abang, semoga jika dia penurunan gimana Bang? Sebaliknya juga sama menghitungnya seperti itu. Jadi buat abang-abang yang belum mengerti atau memahami, boleh diulang-ulang agar mengerti dan bisa diulas. Metode ini tidak banyak yang menjelaskan, mungkin ya banyak para trader yang mungkin cukup lupa menjelaskan dalam pembukaan dan penutupan dari sebuah algoritma price action. Di sini saya bongkar dan saya jelaskan. Semoga video ini bermanfaat buat abang-abang, semoga bisa memberi atau menambah pengetahuan untuk kita semua. Jika bermanfaat, saya mohon dukungannya, like atau komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.